Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi matematika tentang bilangan pecahan. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi pecahan, itu penjumlahan dan pengurangan. Perlu kalian ketahui bahwa penjumlahan pecahan ataupun pengurangan pecahan kita kenal ada dua, yaitu yang berpenyebut sama dan yang tidak berpenyebut sama. Untuk lebih lanjutnya, mari Bapak akan kasih contoh bagaimana mengerjakan pecahan yang berpenyebut sama dan yang tidak berpenyebut sama. Sekalian, pertama adalah pecahan yang berpenyebut sama. Sebagai contoh, di sini 1/10 ditambah 9/10. Ingat, yang di atas ini adalah, kita kasih kode ini dulu biar lebih paham. Ini adalah pembilang. Dan yang di bawah ini adalah penyebut. Nah, nanti penyebut ini sama. Mana yang sama? Ini 10/10. Bagaimana cara menyelesaikan 1/10 ditambah 9/10? Nah, ini tinggal kita tulis aja sama dengan, tinggal ditambah langsung. Kita bikin garis lurus aja. Bapak tulis lagi soalnya di sini. 1/10 ditambah 9/10. Jadi sama dengan, langsung saja ditambahkan ini. Yang atasnya 1 ditambah 9, karena penyebutnya sudah sama, maka ditulisnya 1 saja di sini, 10. Jadi sama dengan 10/10. Jadi kalau kita sederhanakan, 10/10 itu sama dengan 1. Ya, ini kalau yang berpenyebut sama. Sampai sini sudah paham belum? Kalau belum, Bapak kasih contoh yang kedua. Yang kedua contohnya 1/3 sini ya, bisa lagi lah. 4/5 ditambah, umpamanya di sini 12. 12/5. Nah, Bapak udah kasih tahu tadi bahwa ini bisa dikerjakan kita langsung karena penyebutnya sama, yaitu penyebutnya angka 5. Tarik garis panjang. Kita pindahkan angka pembilangnya di sini 4 ditambah 12. 5-nya pindah ke sini 5. Jadi sama dengan ini 16/5. Kalau kita sederhanakan, waduh, ini harus kita bagi dulu. 16 dibagi 5 sama aja, ya. Berapa 16 dibagi 5? Nah, bagi yang tidak bisa dikerjakan langsung, bisa kita menggunakan menggunakan pembagian untuk menyelesaikan ini. Contoh, ini 16/5. Pak, saya bisanya menggunakan pembagian kayak begini. Boleh seperti begini. Nah, 5 dikali berapa pengen jadi 16 di sini? Kali 3, berarti 15. Sisanya 1. Maka simpan angka 3 di sini sama dengan 3, 1, pindah ini, 3 pindah ke sini, di sini pindah ke sini. 3/1/5. Jadi sederhana seperti ini. Ya, mungkin itu saja penjumlahan yang berpenyebut sama. Sekarang kita langsung ke penjumlahan yang berpenyebut tidak sama. Yang kedua, pecahan berpenyebut beda, berarti tidak sama ya. Bapak ambil contoh sini, contoh. Contohnya 1/3 ditambah 2/6 atau 2/6. Nah, sama dengan berapa? 1/3 tambah 2/6. Nah, sama dengan contoh yang ini, yang tadi penyebut sama. Cuman di sini harus disamakan dulu penyebutnya. 3 dan 6 beda angkanya, maka kita samakan dulu. Bagaimana caranya? Bisa kita menggunakan kelipatan. Kelipatan 3 dan kelipatan 6. Contoh ini kan tidak sama, ya. Nah, kita lihat 3 dan 6.
Bisa kita bikin di sini di bawahnya 3, ini 6. Kita buat kelipatan dulu untuk mempermudah. 3, 6. Ini 6, 12. Tapi sudah ada angka yang ketemu di sini. Maka masukkanlah angka ini ke bagian penyebut yang sini, yaitu 6. Ya. 3 pengen jadi 6, ini dikali berapa? 1, 2. Berarti dikali 2. Kali 2 berarti ya 2 kali 1, 2. Tandanya ditambah. 6 pengen jadi 6 dikali berapa? Dikali 1. 1 kali 2, 2. Jadi sama dengan 4/6. Ya, jadi langkahnya yaitu boleh kita menggunakan kelipatan pada saat kita bingung menentukan berapa penyebut yang harus kita gunakan di pecahan yang berpenyebutnya tidak sama ini. Ya, mungkin sampai sini saja dari Bapak. Pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama dalam bagian penjumlahan, ya. Untuk pengurangan nanti akan dijelaskan oleh Pak Rudi sebagai partner Bapak pada saat mengajar operasi bilangan pecahan ini. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kalau tadi Pak Heri sudah menjelaskan operasi bilangan pecahan pada operasi penjumlahan, sekarang bersama dengan Bapak Rudi akan menjelaskan operasi bilangan pecahan pada operasi pengurangan. Baik, anak-anak, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri, operasi bilangan pecahan itu ada yang berpenyebut sama dan ada juga yang berpenyebut beda. Sekarang kita yang berpenyebut sama pada operasi bilangan pecahan untuk pengurangannya. Baik, misal contohnya 5/6 dikurangi 4/6 sama seperti pada penjumlahan bilangan pecahan. Apabila penyebutnya sudah sama, maka tidak usah dicari lagi penyebutnya. Nah, berarti 5 dikurangi 4/6 sama dengan 1/6. Mudah bukan? Baik anak-anak, kalau tadi kita sudah sama-sama mengerti dan memahami pecahan berpenyebut sama, sekarang kita ke pecahan berpenyebut beda. Misalkan Bapak 6/5 dikurangi 2/4. Bagaimana cara mengerjakannya anak-anak? Perhatikan. Seperti halnya tadi Pak Heri sudah menjelaskan pada penjumlahan, kita cari kelipatannya dari 5 dan 4 untuk penyebutnya supaya sama. 5 dan 4 ini penyebutnya sama. Yang bisa dibagi 5, yang bisa dibagi 4. Oke. 20 tentunya. 20 ini bisa dibagi 5, bisa dibagi 4. Karena ini adalah bilangan prima semua. Baik anak-anak, sekarang 20 bagi 5, 4. 4 dikali 6, 24. Dikurangi 20 bagi 4, 5. 5 kali 2, 10./Baik, sama dengan berapa? 24 dikurangi 10 berapa? Iya, pintar. 14/20. Sudah selesaikah? Belum selesai. Karena ini masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan anak-anak. Caranya menyederhanakan dibagi dengan penyebut dan pembilang yang sama, yaitu berapa? Bagi 2 dulu saja. Bagi 2. Baik. 14 dibagi 2, 7. Per 20 bagi 2, 10. Masih bisa disederhanakan? Coba? Iya, tidak bisa. 7 tidak bisa dibagi dengan penyebut yang sama dengan 10. Ya, maka
pengerjaan ini telah selesai sampai di sini. Baik itu anak-anak, untuk operasi bilangan pecahan pada operasi pengurangan, selanjutnya adalah perkalian dan pembagian yang akan dijelaskan oleh Bu Juherlis dan Bu Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalau kalian tadi sudah mendapatkan penjelasan materi tentang operasi bilangan pecahan yang penjumlahan oleh Pak Heri dan pengurangan oleh Pak Rudi, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perkalian. Pada perkalian, caranya adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Apabila penyebutnya beda, tidak usah disamakan lagi, langsung dikalikan saja. Contoh, 3/5 dikali 2/6 sama dengan pembilang dengan pembilang, penyebut dikali penyebut. Pembilangnya 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan penyebut dikali penyebut 5 dikali 6 sama dengan 30. Apakah sampai di sini sudah selesai anak-anak? Bagus, belum. Karena masih harus dicari bilangan yang paling sederhana. Caranya bagaimana? Yaitu dibagi dengan angka yang sama. 6 dibagi berapa supaya habis? 30 dibagi berapa supaya habis? Yaitu 6 dibagi 3 dan 30 dibagi 3. Sama dengan 6 dibagi 3 hasilnya 2. 30 dibagi 3 hasilnya 10. Sampai di sini sudah selesai atau belum anak-anak? Bagus. Belum, masih bisa disederhanakan kembali. Ya, sekarang kita bagi lagi. 2 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 1, 10 dibagi 2 5. Nah, sampai di sini sudah selesai atau belum anak-anak? Bagus, sudah selesai. 1/5. Ini sudah bilangan yang paling sederhana. Oke, paham anak-anak? Yang kedua adalah sekarang bilangan pecahan campuran. Jika salah satu dari perkalian ini ada pecahan campuran, maka harus diubah dulu ke pecahan biasa. Contoh, 2/1/3 dikali 3/5 sama dengan bilangan 2/1/3 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 dikali 2 6 ditambah 1 7. Jadi 7/3 dikali 3/5. Kalau sudah sampai sini berarti bisa langsung dikalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikali penyebut. 3 dikali 7 sama dengan 21. 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti 21 ini kita bagi 3 dan 15 juga kita bagi 3. Sama dengan 21 dibagi 3 hasilnya 7. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Ini bisa kita sederhanakan lagi. 7 dibagi 5 dapat 1. Sisanya 2/5. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Dari Ibu cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semangat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Sofi. Tadi kalian sudah dijelaskan oleh Pak Heri tentang penjumlahan pecahan dan oleh Pak Rudi tentang pengurangan pecahan serta oleh Bu Juherlis tentang perkalian bilangan pecahan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pembagian bilangan pecahan. Tolong perhatikan secara seksama. Di dalam pembagian ini ada rumusnya. Misalkan A per B dibagi
C per D sama dengan yang pertama tetap A per B. Pembagian berubah menjadi perkalian. Nah, yang kedua sebagai pembaginya ditukar atau diubah, penyebut menjadi pembilang. D per C sama dengan A D per B C. Ini adalah rumusnya. Yang perlu kalian ingat, apabila pembagian ini dirubah menjadi perkalian, yang berubah yang kedua sebagai pembaginya, yaitu penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Contoh, misalkan 3 per 5 dibagi 1 per 2 sama dengan yang ini tetap yang depan 3 per 5 berubah jadi perkalian, yang pembaginya yang kedua ditukar, penyebut jadi pembilang 2 per 1 sama dengan 3 kali 2 6, 5 kali 1 5. Nah, di sini kalian lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa dibagi 6 dibagi 5 dapat 1, sisanya 6 diambil 5, 1 per 5. Paham anak-anak? Ibu rasa kalian udah hebat karena pecahan ini sejak dari kelas 4 atau mungkin kelas 3 sudah dipelajari. Selanjutnya, contoh bilangan pembagian bilangan campuran, misalkan 2 4 per 8 dibagi 1 per 4 sama dengan, nah ini pecahan campuran kalian jadikan dulu menjadi pecahan biasa. 8 kali 2 16, 16 ditambah 4 20 per penyebutnya tetap 8. Nah, berubah jadi perkalian, yang keduanya pembaginya ditukar, penyebut jadi pembilang 4 per 1 4 per 1 sama dengan 20 kali 4, supaya memudahkan kalian menghitung. 2 kali 4 8, nolnya pindahkan 80 per 8. Nah, ini 80 dibagi 8 bisa langsung jadi bilangan bulat 10. Paham anak-anak? Mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan Ibu. Semoga kalian paham. Untuk itu, supaya semua ini bermanfaat, kita sama-sama berdoa. Dari tadi kalian sudah mendapat penjelasan dari Pak Heri, Pak Rudi, Bu Herlis, dan Ibu. Semoga kalian paham. Akhirnya kita berdoa dulu sebelum berpisah. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai.